Bertemu kembali, Saudara. Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Jumat malam menyambangi rumah Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Prabowo tiba bersama rombongan pukul setengah 7 malam dengan mengendarai mobil Toyota Alphard berplat nomor Kementerian Pertahanan. Kedatangan Prabowo ke Puri Cikeas dalam rangka silaturahmi Lebaran. Ia mengaku tidak ada pembicaraan politik. Prabowo pun masih enggan bicara saat ditanya kapan akan bertemu dengan Presiden kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Pak izin Pak. Dikit Pak. Pak izin Pak, selain silaturahmi apa aja yang dibicarakan tadi Pak? Lebaran, ya kan? Lebaran. Kita datang ke senior. Oke? Selain itu apa lagi Pak? Selain apa mungkin ada pembicaraan politik Pak? Politik aja terus, ini Lebaran, ya? Besok mengunjungi siapa Pak? Ya nanti ya. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Sebelumnya, Prabowo diketahui bertemu kembali dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada hari kedua Idul Fitri. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman bilang, Prabowo memang sedang intens mengejar masa peralihan pemerintahan, mulai dari tata kelola negara hingga merangkul lawan politik ala Jokowi. Namanya BST kan tiap hari curhat-curhatan, ngobrol, itu hal yang biasa banget. Jadi memang Pak Prabowo itu selalu mengatakan kepada kami, beliau banyak belajar dari Pak Jokowi ya soal-soal kepemimpinan, bagaimana memimpin negara dengan efektif, rapat-rapat yang efektif, nggak bertele-tele, dan Pak Jokowi itu kan orang yang doer. Itu salah satu dari komunikasi mereka kan bagaimana mengimplementasikan politik merangkul. Kan Pak Prabowo juga ngomong di mana-mana bahwa dalam konteks rekonsiliasi 2019 yang hebat itu kata dia Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi sebagai pemenang mau merangkul orang-orang yang dikalahkan? Kerap curhatnya Prabowo ke Jokowi dinilai pengamat politik Ujang Komarudin karena keduanya punya kesepahaman dan saling membutuhkan dalam beragam konteks. Apalagi wakil Prabowo nanti adalah putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Hubungan antara keduanya, Prabowo dengan Jokowi, ya satu frekuensi, satu kepentingan, satu ketergantungan dan satu nyawa. Gibran anaknya Pak Jokowi adalah cawapres terpilih dan tentu akan dilantik menjadi wakil presidennya Pak Prabowo. Nah dalam konteks itu pula saya melihat ya ketergantungan keduanya bisa mengikat ya satu sama lain. Jadi saya melihatnya kalau saling curhat di antara keduanya ya menunjukkan saling ketergantungan keduanya, saling membutuhkan keduanya ya baik dalam konteks politik maupun dalam konteks pemerintahan dalam 5 tahun ke depan. Partai Gerindra mengakui Prabowo kerap bolak-balik menghadap Presiden Jokowi untuk curhat. Tak hanya itu, Prabowo bahkan disebut akan meniru gaya politik merangkul lawan politik ala Jokowi. Lalu bisakah Prabowo kelak memimpin negara tanpa bayang-bayang Jokowi? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Ketua Umum Relawan Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih seluruhnya sudah hadir dalam diskusi kali ini. Bang Noel, saya ke Anda dulu deh. Sampai 2 kali Pak Prabowo datang menghadap Pak Jokowi. Oke, bahasan diskusi. Terus diajak belajar soal politik merangkul. Di satu sisi ada yang melihat bahwa kayaknya nih Pak Prabowo nggak pede nih untuk pemerintahan mendatang. Seolah bergantung kepada Pak Jokowi. Gimana meresponnya tuh? Siapa bilang Prabowo tidak pede? Justru Prabowo percaya dirinya makin besar. Nah, kemudian Pak Prabowo minta masukan, kemudian meminta sesuatu ke depan langkah-langkah seperti apa harus ini. Karena kan ini transisi, nanti ada proses transisi, ini kan sudah bagus sekali. Karena Pak Jokowi sudah memberi semacam standar transisi pemerintahan yang bagus ketika dari Pak SBY ke Pak Jokowi, dan Pak Jokowi juga mau meneruskan hal itu juga nantinya. Artinya setiap ada proses transisi pemerintahan itu semuanya dengan cara-cara yang baik dan terhormat. Karena kan selama ini
kita melihat ketika ada transisi kekuasaan, kecenderungannya presidennya malah mewariskan yang namanya kebencian dan lain-lain, ada semacam dendam dan lain-lainnya seperti kekanak-kanakan. Nah, Jokowi sudah meletakkan standar yang cukup baik ya legasinya. Itu ketika Pak SBY lengser, semua dipacarakan ke istana dan Pak Jokowi melakukan hal itu ke depannya dan Pak Prabowo ingin masukan-masukan itu agar apa? Para pemimpin ini memberi sebuah contoh yang baik ketika ada proses transisi kekuasaan itu sendiri. Jadi tidak dengan ribut-ribut, dendam, kebencian. Tadi apa yang disampaikan kader Gerindra Bipur Rahman itu benar sekali. Pak Prabowo sangat banyak belajar, tapi bukan berarti Pak Prabowo harus dibawa bayang-bayang Pak Jokowi, tidak. Lantas kemudian Pak Prabowo ini kan seorang yang sudah terlatih dalam kepemimpinan, dia memimpin partai, kemudian dia pernah memimpin pasukan, dia juga menjadi menteri, dia tahu sekali bagaimana menjadi pemimpin. Nah, dalam proses transisi ini kan nggak boleh juga mentang-mentang Pak Prabowo sudah dipilih, kemudian dia mau kayak ugal-ugalan, dia nggak mau. Dan itu bukan karakter Pak Prabowo. Sampai belajar soal politik merangkul ke Pak Jokowi itu terkesan tidak punya style sendiri dari Pak Prabowo, itu gimana meresponnya tuh Bang? Soal merangkul itu kan itu menjadi standar. Artinya kita harus punya standar ke depan bagaimana politik yang sangat transisi ini. Jadi tidak lagi meletakkan kebencian dan dendam gitu loh. Karena kita tidak mau bangsa ini dipertontonkan hal-hal yang kurang elok lah ya, kurang baik. Jadi menurut saya apa yang dilakukan Pak Prabowo misalnya meminta masukan Pak ke depannya harus seperti apa proses transisi ini. Tapi saya yakin ketika Pak Prabowo secara jujur nanti tanggal 20 Oktober nanti memimpin menjadi sah menjadi presiden, saya yakin dia punya hak secara absolut secara eksekutif gitu. Kalau Anda menangkap gestur dari Pak Prabowo ini, Mas Toto, apakah hal yang wajar belajar atau meneruskan semangat dari Pak Jokowi belajar politik merangkul itu, Mas Toto, atau ada hal lain yang Anda tangkap di sini? Ya, saya mungkin mulai dengan pengalaman saya pribadi dengan Pak Prabowo. Saya belum pernah cerita sebelumnya. Bulan Februari dan Maret 2023 saya sempat dipanggil oleh Pak Prabowo, diajak ngomong empat mata, diskusi, dan Pak Prabowo sempat minta bantuan. Walaupun memang saya akhirnya tidak membantu Pak Prabowo, tapi poin saya adalah saya kaget. Ada satu kalimat yang Pak Prabowo ungkapkan, Pak Jokowi buat dia adalah maestro politik. Dan panjang lebar di pertemuan pertama saya 3,5 jam. Jadi perbincangan sekitar 1 jam itu berbicara mengenai bagaimana beliau belajar dari Pak Jokowi. Itu jauh ya, setahun sebelum pemilu. Saya terus terang agak kaget. Tadinya mencoba menangkap apakah ini sebuah cara mendekati Jokowi saja, mendapatkan endorsement, tapi terus terang saya harus objektif, walaupun saya tidak mendukung Prabowo, yang diungkapkan oleh Pak Prabowo terlihat sekali ada kekaguman terhadap Pak Jokowi dalam konteks cara dia berpolitik dan kalimat politik merangkul itu keluar gitu ya. Jadi saya percaya ini berawal dari sebuah upaya untuk meningkatkan diri sendiri, melihat stabilitas politik, gaya berpolitik yang muncul dari seorang Jokowi. Tidak pernah kalah loh Jokowi sebagai seorang politisi. Bahkan ketika kontroversial muncul anaknya maju, dilihat dalam konteks misalnya yang negatif, termasuk saya sering kritik. Jadi saya melihat ini niatnya positif. Nah, dan dalam proses transisi yang waktunya paling lama sepanjang sejarah Pilpres kita, sekitar 8 bulan, ini hal normal. Tapi catatannya apa sih? Kenapa kemudian orang mengatakan jangan sampai Prabowo menjadi bayang-bayang? Ada yang harus di-underline. Ini bukan tentang apakah Pak Prabowo tidak boleh sering konsultasi Pak Jokowi ke Pak Jokowi atau tidak. Sekarang ataupun nanti setelah dilantik. Bebas dia mau diskusi dengan adiknya bernama Hasyim, mau diskusi dengan Pak Jokowi sebagai mantan presiden, mau diskusi dengan Pak SBY sebagai mantan presiden, itu sah dilakukan. Yang tidak boleh adalah ide-ide untuk menempatkan seorang mantan presiden itu menjadi bayang-bayang dari presiden terpilih. Contohnya apa? Seperti yang sempat muncul dari ide misalnya teman-teman PSI, seperti Pak Jokowi menjadi ketua koalisi, beyond di atas partai-partai, atau ide lain ketika menjadi super minister,
mencontoh seperti apa yang terjadi pada Lee Kuan Yew di Singapura. Termasuk Tidak ide dari bisa. Bang Marwarar bilangnya Jokowi diusulkan jadi penasihat khusus Prabowo Gibran, itu juga termasuk? Penasehat khusus kalau dalam konteks seperti apa yang ada sekarang, itu sah-sah saja. Kita sudah punya badan penasehat begitu ya. Tetapi kalau kemudian ada yang menyebutkan misalnya seperti super minister, mencontohkan seperti misalnya apa yang terjadi pada Singapura dengan Lee Kuan Yew, tidak bisa. Lee Kuan Yew bisa menjadi super minister karena sistem parlementer memungkinkan. Karena kepala pemerintahan seperti Lee Hsien Loong sekarang atau Goh Chok Tong dulu itu tidak menjadi kepala negara. Di dalam sistem presidensial, presiden terpilih siapapun itu, dia harus dihormati kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Tidak boleh kemudian kita atur-atur sedemikian rupa bikin jabatan baru yang menempatkan presiden seakan-akan ada bayang-bayangnya. Itu yang menurut saya harus dijaga. Jadi kita hormati persahabatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, bahkan ketika sudah jadi presiden sering akan bertemu dan meminta masukan, saya pikir normal dalam konteks continuity ya, apalagi dalam proses baru menjadi presiden, berminta konsultasi pada presiden dianggap berhasil selama 10 tahun. Tapi jangan kemudian kotak-katik aturan kita, undang-undang kita, termasuk sistem tata negara kita yang menempatkan presiden terpilih itu seutuhnya adalah satu-satunya pemimpin. Tapi kalau kemudian itu dikaitkan dengan adanya dugaan ketergantungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi begitu untuk kepemimpinan berikutnya lewat pertemuan 2 kali di istana itu, apakah itu bisa diartikan hal yang sedemikian? Saya pikir tidak ya. Kita sulit untuk menerka apakah Pak Prabowo dengan manuver-manuvernya, pertemuan-pertemuannya sekarang itu bisa dianggap sebagai bayang-bayang dari Pak Jokowi. Tidak bisa, karena sekarang memang presidennya masih Pak Jokowi. Dalam 7 bulan ke depan, kita pasti akan melihat banyak sekali pengaruh Pak Jokowi dalam konstelasi politik, koalisinya 02, dalam pertemuan-pertemuan politik, termasuk dalam isu penentuan kabinet. Tetapi yang bisa dinilai sesungguhnya adalah momen ketika nanti Pak Prabowo sudah dilantik. Di situ Pak Jokowi adalah mantan presiden yang tidak punya wewenang apapun. Tapi dalam konteks kemudian dihargai sebagai mantan presiden yang dianggap berhasil, mantan presiden yang bisa memberikan nasihat untuk keberlanjutan sesuai dengan tagline dari 02, saya pikir itu lumrah. Tetapi balik lagi, yang paling penting gini loh, kelegowoan dari para pendukung Jokowi, termasuk Pak Jokowi sendiri, bahwa keberlanjutan itu adalah bagaimana komitmen untuk melanjutkan nilai-nilai, bukan dengan menempatkan sosoknya harus tetap ada dalam pemerintahan. Kan itu juga yang kita kritik dengan majunya Mas Gibran termasuk saya. Kalau ingin keberlanjutan, tidak harus loh kemudian anaknya presiden sebelum dipaksakan masuk melalui keputusan MK. Kenapa tidak percaya saja dengan calon presiden yang di-endorse akan melakukan keberlanjutan? Itu juga yang menurut saya harus ditempatkan sebagaimana mestinya ketika nanti Pak Prabowo sudah berkuasa dan dilantik. Oke, saya coba cek dulu komunikasi kami dengan Bang Noel. Bang Noel masih mendengar suara saya, Bang? Masih. Oke, Bang Noel, singkat saja sebelum kita break. Melihat respon-respon sedemikian, ini kan ada pertanyaan sejauh mana otentiknya pemerintahan Prabowo ke depan membandingkan dengan Presiden Jokowi saat ini. Jadi hal apa yang otentik nanti? Yang terlihat itu ketika kekuasaan eksekutif itu tanggal 20. Kalau sekarang kan kita belum bisa menilai. Tapi saya punya keyakinan bahwa Pak Jokowi atau Pak Prabowo itu sosok orang yang punya gagasan, punya ide, punya segala-galanya. Artinya saya tidak terlalu mengkhawatirkan bahwa opini publik tentang bahwa Pak Prabowo itu masih di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Dan saya yakin sekali bahwa ketika hak eksekutif itu benar-benar penuh diambil oleh Pak Prabowo, persoalan Pak Jokowi sebagai mantan, persis apa yang disampaikan Toto tadi. Jadi ya kita bisa menilai ketika sudah secara definitif Pak Prabowo dilantik. Itulah kira-kira, Mas. Oke, jadi bagaimana kemudian bentuk pemerintahannya nanti dan skemanya bakal bagaimana nanti yang akan disusun oleh Pak Prabowo Subianto, termasuk yang dilakukan dalam beberapa waktu terakhir ini, apakah juga sudah masuk dalam membahas kabinet dan lain-lain sebagainya. Tapi jawabnya nanti ya Bang Noel, kita akan lanjutkan lagi diskusi usai jeda berikut ini.
Kami masih melanjutkan diskusi bersama Emmanuel Ebenezer dan Yunarto Wijaya. Bang Noel, melanjutkan pertanyaan saya sebelumnya. Kalau betul kemudian akan ada hal otentik nanti dalam pemerintahan Pak Prabowo nanti, untuk penyusunan kabinetnya sekarang ini di awal-awal, apakah sudah mulai ada formasinya atau mungkin strukturnya atau mungkin skemanya begitu? Ya, saya yakin Pak Prabowo tetap akan sedikit mengadopsi apa yang dilakukan Pak Jokowi. Pertama-tama pasti pemerintahannya diisi oleh kabinet-kabinet yang sosok profesional ya. Pasti entah berapa persennya komposisinya saya tidak tahu. Tapi yang jelas kaum profesional ini pasti dibutuhkan karena skema pemerintahannya pasti skema sangat akomodatif ya, walaupun kita lihat beberapa partai politik juga menginginkan di pemerintahannya Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo juga punya pertimbangan agar pemerintahannya ke depannya sukses. Nah, tinggal kita lihat nanti kesuksesan seperti apa. Tapi banyak sekali program-program prioritas yang akan menjadi menjadi legacy nantinya di akhir pemerintahan Pak Prabowo. Karena ini akan menjadi taruhan buat Pak Prabowo yang selama ini berusaha untuk semaksimal mungkin mensejahterakan rakyat dan bangsa ini. Saya rasa nanti punya ciri dan khas tersendiri lah, karena setiap pemerintahan kan punya karakter masing-masing. Pak Prabowo saya yakin juga punya karakter dalam memimpin pemerintahannya, kayak gitu. Hal yang dirasa akomodatif itu karena memang partai atau koalisi partainya yang terbilang cukup besar sehingga harus diakomodasi ke seluruh partai politik ini, atau gimana sebetulnya, Bang? Ya, soal itu kan tidak mungkin bisa kita kesampingkan. Biar gimana pun koalisi partai ini punya peran masing-masing dalam memenangkan Pak Prabowo jadi presiden gitu. Tapi tinggal nanti kita lihat komposisinya mana yang politisi dan mana yang profesional. Tapi Pak Prabowo pasti bertumpu pada menteri atau kabinet yang profesional, walaupun tetap diisi oleh para politisi-politisi ya nantinya, atau kader-kader partai lah. Tapi saya yakin kader partai yang profesional. Kayak begitu kira-kira, Mas. Karena kan terakhir kita ingat juga masih dibicarakan sampai sekarang bahwa ada permintaan dari Partai Golkar 5 kursi jatah untuk nanti pemerintahan ke depan. Ya, kalau permintaan saya rasa wajar lah. Nanti jangan-jangan Golkar, PAN juga minta, semua minta. Jangankan semua, saya juga nanti minta relawan Pak, bagi saya dong untuk ngisi di pemerintahan Pak Prabowo gitu. Saya rasa sah-sah aja lah mau mintanya berapapun. Tapi kan tetap tadi selama untuk menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo saya rasa nggak ada yang salah. Orang ada yang minta 5, 3, 4 berapa gitu, nggak ada masalah. Oke. Gitu loh. Namanya minta 10 juga nggak apa-apa. Kalau menurut Anda nih, Mas Toto, gimana nih? Ada hal akomodatif yang tampaknya dipertimbangkan? Sampai detik ini Oke, sorry saya potong di situ, Bang Noel. Saya ke Mas Toto. Hal akomodatif yang tampaknya harus dipenuhi di sini atau coba dibagi-bagi lah begitu, karena KIM ini jumlah partainya cukup banyak begitu. Makanya kemudian akhirnya sampai curhat ke beberapa orang, sampai ke Jokowi menghadap 2 kali. Iya, tadi kan Noel udah ngakui ya bahwa sudah pasti dalam pembentukan kabinet, apalagi ini kabinet pertama kali terbentuk, presidennya baru maju bukan periode kedua. Pasti langkah akomodatif itu menjadi tantangan utama. Semua pasti mencoba minta, entah dalam konteks kompensasi politik atau dalam konteks positif ingin ikut membangun bangsa gitu ya. Dan PR terbesar Pak Prabowo adalah bagaimana kemudian memastikan bahwa politik akomodatif, istilah merangkul belajar dari Jokowi tadi, itu tidak bertabrakan dengan kerja nyata yang itu tantangannya luar biasa besar. Kalau kita lihat tantangan dari Pak Prabowo ini terkait ekonomi global itu jauh lebih berat dibandingkan Pak Jokowi 2019. Bahkan ada potensi lebih berat dibanding Pak Jokowi pada saat 2014 terpilih. Kalau kita lihat dalam pemberitaan dalam seminggu atau 2 hari terakhir, bagaimana hampir semua mata uang melemah terhadap dolar, bursa kripto 2 hari terakhir juga hancur, dan beberapa isu ekonomi lainnya, saya pikir ini akan jadi tantangan utama. Yang menarik adalah fakta membuktikan bahwa menteri-menteri yang selama ini dianggap kerjanya bagus oleh publik dan memang dianggap pencapaian targetnya bagus, itu adalah kalangan menteri yang non parpol, seperti Ibu Sri Mulyani, seperti Pak Basuki, Ibu Retno, Pak Budi Sadikin, dan lain-lain. Ini kan jadi menarik. Politik akomodatif, langkah nyatanya itu adalah mau tidak mau bagi jatah menteri. Di sisi lain ada tantangan bahwa kerja
berdasarkan fakta empiris ke belakang lebih mungkin tercapai ketika berasal bukan dari kalangan politisi, tapi dari kalangan teknokrat. Itu yang menurut saya akan jadi tantangan. Saya sih berharap jangan sampai hanya karena politik akomodatif, Undang-Undang 39 2008 tentang Kementerian Negara harus diubah. Karena dari 34 menteri nanti tiba-tiba jadi 38, jadi 40, Ya. hanya didasarkan pada menampung lebih banyak politisi karena politik akomodatif. Kalau itu yang dimaksud, koalisinya akan menjadi besar, terlalu besar, tambun, gemuk, dan lebih banyak lemak jahatnya. Bukan dalam artian besar itu sehat. Itu yang menurut saya akan jadi tantangan, terutama dari Pak Prabowo, ditambah sesuai dengan tema ini, Mas. Kalau kita sepakat bahwa Pak Jokowi ini salah satu presiden yang paling berhasil dalam sejarah, karena bisa menempatkan dirinya independen, tidak menjadi petugas siapapun, termasuk petugas partai yang sering dikritik pendukung Jokowi, jangan juga tempatkan Pak Prabowo menjadi petugas Jokowi. Dengan dia menjadi presiden yang seakan-akan masih memiliki bayang-bayang. Oke. Langkahnya tadi, jangan ubah aturan yang sudah ada, cukup keputusan MK yang kontroversial, tempatkan dan berikanlah kepercayaan kepada presiden terpilih dalam hal ini Pak Prabowo untuk membawa keberlanjutan, termasuk ketika Anda adalah pendukung Jokowi, sudahi dukungan Anda kepada Pak Jokowi 20 Oktober nanti dan dukunglah Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Oke, terakhir Bang Noel, singkat saja, dengan politik merangkul yang coba dipelajari dari Pak Jokowi ini, hal apa yang mungkin akan coba didalami lagi, benang merahnya mau digali dari Pak Jokowi ini apa gitu? Bang Noel? Siap. Silakan Bang Noel. Halo. Silakan Bang Noel. Gimana? Soal politik merangkul Gimana tadi? itu yang hal dipelajari, benang merah apa yang coba dipelajari Pak Prabowo soal sosok Pak Jokowi yang sangat getol sekali soal politik merangkul itu? Ya pertama gini, positifnya dari politik merangkul ini coba membangun sebuah legasi bahwa semua kader bangsa punya tanggung jawab moral dan politik untuk membangun bangsa dan rumah besar ini. Nah, kemudian memang ada sisi negatif kalau seandainya ini hanya untuk mengakomodir tapi tidak diisi oleh orang-orang yang tidak punya kompetensi. Lakukan Pak Prabowo ke depan bisa juga belajar dari apa yang sudah Pak Jokowi lakukan. Lebih banyak kader-kader nanti, misal kader partai. Semoga aja kader partai ini bisa menempatkan sosok-sosok yang profesional atau benar-benar seorang teknokrat. Biar gimana pun partai punya kontribusi besar terhadap peran pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Jangan sampai nanti malah yang mengisi, ya maaf, orang yang tidak punya kemampuan yang akhirnya merusak pemerintahan Pak Prabowo, dan itu bisa berbahaya juga karena ini kan koalisi gemuk. Kan nanti kalau ada masuk lagi jadi super gemuk, dan ini tidak baik buat pemerintahan Pak Prabowo. Dan langkah bagusnya sih ya jangan terlalu super gemuknya udah cukup lah. Jadi pas Toto bilang kebanyakan lemak jahat juga bahaya. Baik, ujung-ujungnya nggak sehat juga. Oke, Bang Noel, terima kasih banyak. Mas Toto, terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Selamat sore. Selamat sore semuanya.